saat ini kemerosotan dari para habaib yang reputasinya sudah sampai titik nadir rendah, banyak orang yang tidak percaya dengan nasabnya, itu karena walat dari Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan kami pada channel Simbah, yaitu pada channel Mbah Wiro Bismo. Kembali Simbah pada kali ini membuat video dengan mengangkat tema hasil komentar dari netizen atau komentar yang masuk di dalam channel Simbah. Nah, tema yang Simbah angkat pada kali ini adalah walat pada Wali Songo. Para pemirsa semuanya, keberadaan Wali Songo itu benar adanya. Jadi kalau cerita Wali Songo itu bukan fiktif, tapi betul-betul ada. Dan yang membawa agama Islam serta yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini adalah beliau-beliau para Wali Songo khususnya. Serta Wali Songo yang terkenal adalah ada Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, dan hanya satu Sunan yang pribumi, yaitu Sunan Kalijogo. Pokoknya sunannya ada 9, termasuk Kanjeng Sunan Kalijogo tersebut. Nah, fenomena akhir-akhir ini para habaib yang sedang merosot reputasinya di dalam channel YouTube Simbah ada yang berkomentar itu dikarenakan walat pada Wali Songo. Tentunya di dalam hal ini kita boleh percaya ataupun tidak, tapi kalau kita ingat awal-awal dari mulai kasus hebohnya para habaib ini, karena adanya salah satu habib yang merendahkan zuriat Wali Songo, bahkan mengatakan zuriat Wali Songo itu sudah tidak ada. Makanya wajar kalau ada yang berkomentar saat ini kemerosotan dari para habaib yang reputasinya sudah sampai titik nadir rendah, banyak orang yang tidak percaya dengan nasabnya, itu karena walat dari Wali Songo. Memang kalau membicarakan cerita dongeng para Wali Songo, banyak hal-hal yang di luar nalar tentang kesaktian atau kehebatan dari para wali. Tatkala penyerbuan kepada kerajaan Majapahit, salah satu contohnya Sunan Gunung Jati memberikan pusaka, yaitu Kyai Badong. Kalau dipergunakan bisa mengeluarkan tikus ribuan banyaknya dan memakan perbekalan tentara Majapahit sehingga perbekalannya habis, lalu dengan sendirinya karena tiada perbekalannya membuat kekalahan daripada tentara Majapahit. Ada juga pusaka keris Kyai Makrifat. Nah, pusaka-pusaka dari para wali juga banyak yang hebat-hebat. Dari Sunan Kalijaga ada namanya Kyai Sangkawat, Kyai Carupu, dan itu merupakan pusaka-pusaka dari wali dan diberikan pada para sunan dan sultan yang menjadi raja di tanah Jawa. Nah, makanya tidak heran karena kesaktian-kesaktian dari para wali yang kita dengar melalui cerita, kalau saat ini
para Habib terkena imbasnya karena melecehkan, makanya mungkin saja bisa benar kalau para Habib saat ini walat pada Wali Songo. Meskipun ada juga cerita-cerita kuropat dari para Habib yang hebat-hebat, yang bisa memadamkan api neraka, bisa jalan-jalan ke surga, bisa memberikan surat pada orang yang meninggal, dan lain-lain. Tetapi entah kebenarannya kita belum tahu. Tetapi kalau cerita kesaktian para Wali Songo karena ada di Nusantara, kita bisa meyakini kebenarannya. Dan untuk itu, atas kecongkakan para Habib yang tidak mau menghargai pribumi, sehingga kualat pada Wali Songo tersebut. Karena negara Indonesia ini merdeka, salah satunya adalah dari perjuangan para Wali Songo. Saat itu Wali Songo telah menyebarkan agama Islam, mendidik para ustadz dan kiai, dan para ustadz serta kiai itulah yang memberontak pada pemerintah Belanda. Serta kala itu makanya Belanda mendatangkan orang-orang dari Yaman, lalu mengangkat sebagai mufti, yaitu Mufti Batavia Habib Usman bin Yahya. Tujuannya ya untuk menanggulangi pemberontakan daripada para ustadz dan kiai pribumi, didikan daripada Wali Songo tersebut. Jadi di Nusantara ini jasanya cukup besar para Wali Songo tersebut, dikarenakan para habaib sebagai pendatang tidak menghargai tuan rumah, bahkan melecehkan. Maka tidak heran kalau saat ini mereka kena walat pada Wali Songo karena melecehkannya tadi. Coba kita ingat-ingat ya, memang saat itu awal mula kajian nasab yang dibuat oleh Kiai Imad itu akibat dari omongan salah satu Habib yang merendahkan dan mengatakan budaya Wali Songo itu tidak ada, dengan congkaknya mengatakan dirinya adalah keturunan Nabi, di dalam dirinya ada darah Rasulullah, dengan sangat sombongnya, sehingga Kiai Imad akhirnya mengadakan kajian dan menjadikan pemberitaan saat ini dan membuat saat ini para habaib reputasinya jatuh pada titik nadir. Maka saya juga mempercayainya, mungkin saja para habaib kali ini benar-benar kepala pada Wali Songo tersebut, sehingga saat ini pribumi banyak yang berani memberontak melawan para habaib dan tidak mempercayainya lagi. Siapa-apa sebab dari tingkah lakunya para Habib sendiri yang tidak menghargai pribumi, khususnya Dzurriyyah Wali Songo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.